Indonesia adalah negara yang pernah disebut sebagai negara penyeimbang dunia pada era Presiden Soekarno, di mana alutsista dan informasi militernya dibantu dengan konsisten oleh pihak Soviet pada kala itu. Bahkan Uni Soviet transfer 2 kapal tempur terbesar kedua dunia setelah kapal induk Amerika yang dinamai KRI Irian untuk menghadapi konflik terakhir Indonesia mengusir penjajah Belanda di Irian Jaya atau sekarang Papua. KRI Irian adalah kapal terbesar yang pernah dimiliki Indonesia ketika bersandar di perairan Surabaya, seperti digambarkan Inyoman Soeharta dalam Arek Bumi Moro. Panjang KRI Irian hampir memenuhi separuh panjang dermaga. Di depannya bersandar beberapa destroyer dan di belakangnya sebuah kapal tanker. Kedua kapal itu tampak kecil dibandingkan dengan KRI Irian pemberian Uni Soviet itu. Selain kapal tempur KRI Irian, militer Indonesia kala itu telah mengoperasikan puluhan kapal selam super canggih pada masanya. Ratusan tank amfibi, 200 pesawat tempur, dan 2 kapal pengangkut nuklir. Hal ini tentunya menjadikan militer Indonesia memiliki nilai strategis yang menakutkan di wilayah perairan Asia Pasifik. Salah satu kru dan komandan pertama dari kapal selam TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Purnawirawan Purnomo, mengatakan bahwa militer Indonesia telah memiliki kapal selam tercanggih Whiskey Class buatan negara Uni Soviet. Hingga tahun 1962, kita memiliki puluhan kapal selam terbanyak di Asia Tenggara. Inilah kekuatan laut terbesar di kawasan Asia, yang satu-satunya negara di Asia yang berani mengusir penjajah Eropa pada kala itu, ujar Purnomo. Kapal selam tercanggih Whiskey Class milik TNI Angkatan Laut telah memainkan perannya saat terjadi konfrontasi dengan Belanda untuk merebut Irian dari jajahan negara ini. Kapal selam tercanggih Whiskey Class mendapat nama RI Chandrasa dan dikomandoi Mardiono. Kapal selam ini menjalankan misi rahasia pada 21 Agustus 1962 yang berhasil menyusupkan 15 pasukan khusus RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, yang kini dikenal dengan nama Kopassus. Dengan kekuatan dahsyat ini, Indonesia memberikan sinyal kepada Belanda kalau Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Karena itu Belanda harus berpikir 2 kali jika ingin melakukan perang terbuka melawan militer Indonesia. Jika perang terbuka terjadi, maka kekalahan fatal pihak Belanda tidak dapat dihindari lagi dengan hancurnya ratusan kapal niaga Belanda. Oleh karena mendapat desakan dari Amerika Serikat, akhirnya Belanda menyerahkan Irian ke Indonesia. Dengan momen ini, Indonesia menjadi negara satu-satunya di Asia yang mampu mengusir penjajah Eropa. Sejarah Operasi Trikora menjadikan momen penting yang diingat dunia tentang militer Indonesia kala itu. Keberhasilan militer Indonesia untuk mendapatkan Irian menunjukkan betapa kuatnya militer kita pada saat itu. Berdasarkan prestasi itu, seluruh kru dan komandan kapal selam RI Chandrasa mendapatkan penghargaan Bintang Sakti yang diberikan oleh Presiden Soekarno 29 Januari 1963 kepada 66 orang awak kapal selam. Dengan takluknya Irian Barat, pupus pula harapan Amerika untuk menguasai pertambangan alam di Papua dan membuat Australia memupuskan niatnya untuk memasukkan Irian Barat ke pangkuannya. Bagaimana Australia tidak bergidik pada saat itu? Kekuatan kita bahkan mampu mengguncang Britania Raya atau Inggris, bos. Mereka yang notabene ketakutan bahwa negara persemakmurannya ke depan akan dicaplok oleh Indonesia. Inggris pernah berpengalaman berperang 2 kali dengan Indonesia pada waktu Indonesia belum merdeka. Inggris sempat menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816.